Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Rosyani, guru PAI sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267322147. Saya mengajar di SD Negeri 3 Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran Project Based Learning kelas 6 dengan materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Berikut UKIN praktek pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah, semangat semuanya, sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Nggak ada. Hari ini turun semua sekolah? Turun, alhamdulillah. Oke, setelah ini kita akan berdoa dulu. Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk pimpin doa ke depan ya. Oke, silahkan ketua kelasnya. Boleh di sebelah ibu sini. Ya, mulai. Tepuk doa. Dari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, tepuk semuanya. 1, 2, 3, kita siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Jadikanlah aku termasuk golongan dari hamba-Mu yang soleh. Amin. Oke, terima kasih. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan pakaiannya teman-temannya. Apakah sudah rapi atau belum? Sudah. Yang belum rapi silakan dirapikan, lengannya dibenerin. Biar kita belajarnya lebih enak, berpenampilan yang rapi dan cantik dan ganteng-ganteng. Ya? Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional dulu. Lagunya lagu Garuda Pancasila ya. Ibu minta tolong berdiri dulu. Berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harimau sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita pernah belajar tentang Asmaul Husna di kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5. Kita pernah belajar tentang Asmaul Husna. Sekarang Ibu mau tanya dulu ke kalian. Asmaul Husna itu apa?
Ayo, Asmaul Husna. Nama Allah. Nama-nama Allah. Nama-nama Allah apa? Yang baik. Iya, nama-nama Allah yang indah. Oke, bagus. Nah, sekarang jumlahnya ada berapa? Ada 99. Salah satunya apa aja? Yang pertama ada Al-Qudus. Yang kedua Ar-Rahman. Good. Yang ketiga yang nyaring apa? Al-Wahid. Pintar. Yang keempat apa lagi? Al-Malik. Good job. Kalian sudah tahu, masih ingat pelajaran yang sudah pernah kita pelajari tentang Asmaul Husna. Oke, nanti kita akan belajar tentang Asmaul Husna juga hari ini, tapi berbeda dengan yang kalian sebutkan tadi. Jadi yang baru apa itu? Makanya belajarnya yang fokus, kita perhatikan bersama-sama. Nah, ini Ibu mau sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Hari ini mau ngapain aja sih, Bu? Nah, hari ini kita mau memahami arti, makna, dan perbedaan antara Al-Ghafar dan Al-Afu dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti hari ini kita belajar apa Asmaul Husnanya? Al-Ghafar dan Al-Afu. Iya, hari ini kita akan belajar ini, tapi masih ada kolom lagi yang sana. Berarti ada 3. Apa aja? Yang kedua, kita mau membuat proyek keterampilan kaligrafi 3 dimensi. 3D itu 3 dimensi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, presentasi hasil proyek. Setelah kalian membuat, nanti presentasi, maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari proyeknya. Oke, biar nggak tegang, kita ice breaking dulu sebelum masuk ke materi, biar kalian sudah siap, nggak kaku, nggak ngantuk, jadi lebih fokus. Siapa yang mau pimpin buat ice breaking ke depan? Silakan, Silpi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih Silpi. Hari ini kita akan belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya, ya. Nah, yang ini tadi yang sudah Ibu sebutkan di tujuan pembelajaran kita yang pertama ada Al-Ghafar sama Al-Afu. Al-Ghafar itu sekilas artinya adalah Maha Pengampun. Kalau Al-Afu artinya yang Maha Pemaaf. Sekarang Ibu mau bertanya dulu sama kalian sebelum kita masuk ke materi. Nah, gimana kalau kalian itu melakukan kesalahan kepada orang tua? Terus perasaan kalian tuh gimana rasanya kalau melakukan kesalahan kepada orang tua? Merasa bersalah, apalagi? Menyesal, pintar, apalagi? Meminta maaf. Apakah hanya dengan cara meminta maaf itu perasaan kita bisa hilang? Enggak, kita punya cara lagi. Dengan cara apa? Harus memperbaiki kesalahan. Iya. Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pintar sekali. Kita harus meminta maaf benar-benar, berjanji tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau kita punya salah ke orang tua, punya salah ke teman-temannya, kita harus berjanji nggak mengulanginya lagi. Kita perbaiki perilaku kita, ya. Jangan diulang-ulang lagi. Nah, ini nanti akan ada hubungannya sama Al-Ghafar dan Al-Afu. Kenapa sikap memaafkan itu membuat hati kita jadi lebih tenang? Untuk menghilangkan rasa jengkel. Terus? Rasa apa? Rasa dendam. Biar hatinya ini lega, nggak dongkol di hati kita. Kalau sudah memaafkan orang lain, benar-benar memaafkan dari hati, maka rasa jengkel akan hilang. Tapi kalau kita belum memaafkan orang lain, maka hati kita ini akan dongkol. Rasanya tuh kayak masih ada yang ngeganjel di sini. Suatu saat nanti akan diulang-ulang lagi, diungkit-ungkit lagi. Kamu pernah hilangin pulpenku, kamu pernah rusakin bukuku, karena masih belum memaafkan benar-benar dari dalam
hati. Kalau kita memaafkannya dari dalam hati, maka rasa sakit hati kita hilang, hati kita juga jadi tenang. Itu namanya melupakan semuanya dan dihapuslah memori kesalahan teman-temannya. Nah, jika kalian melakukan dosa kepada Allah, tadi sama orang lain, sama orang tua, sama teman. Sekarang sama Allah. Misalnya, kalian tidak melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan ada 5, berarti kalian hanya melakukan 1 atau 2. Berarti yang 3-nya bolong. Yang namanya sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib harus dikerjakan. Kalau nggak kita kerjakan berarti kita sudah lalai, ya kan? Nah, pertanyaannya lagi, nah dengan cara apa kalian memohon ampun ke Allah kalau kalian sudah meninggalkan? Iya, dengan cara bertaubat. Taubatnya gimana? Bisa dengan memohon ampun ke Allah. Berdoa sama Allah supaya diampuni. Apalagi? Sholat taubat. Betul, itulah caranya. Dan kita benar-benar berjanji sama Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Gitu, karena kita sudah bertaubat. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Sebelum kita masuk ke materi yang benar-benar materi hari ini. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ada Al-Ghafar. Al-Ghafar itu berasal dari kata ghafaroh yang artinya menutup. Berarti ada sesuatu yang ditutup. Al-Ghafar artinya maha pengampun. Kalau berasal dari kata artinya menutup. Tapi kalau Al-Ghafar artinya maha pengampun. Siapa yang mengampuni kita? Allah. Nah, lanjutnya makna Al-Ghafar adalah sebagai tindakan menutupi dosa. Berarti dosa kita ditutup. Sehingga dosa tersebut tidak terlihat lagi oleh orang lain sehingga manusia terhormat dan mulia. Kalau dosa kita ditutup itu namanya Allah sedang menutup aib kita. Kita semuanya ini punya aib, kalian punya aib, ibu juga punya aib. Tapi Allah yang menutup aib kita. Nah, itu yang disebut dengan Al-Ghafar. Allah Maha Pengampun. Allah lah yang menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Kita pernah berbohong, kita pernah mencuri, kita pernah menggosip. Kita pernah kan melakukan gosip? Nah, menggibah lah istilahnya. Nah, kalau kita nggak mau minta maaf sama Allah, gimana? Kita akan tidak mengakui bahwasanya Allah itu sebagai Maha Pengampun. Kita tahu kalaunya menggosip itu dosa. Habis itu mencuri dosa, berbohong juga dosa. Dengan cara apa kita menghilangkan dosa? Ya dengan cara memohon ampun kepada Allah. Oke, contohnya ini. Yang pertama kita harus membiasakan diri untuk menutup kekurangan dan aib orang lain seperti Allah menutupi kekurangan kita. Kita menutup aib orang lain. Kita punya teman. Teman kita ini punya kekurangan. Apa kekurangannya? Misalnya apa? Gak bisa mendengar. Ya kita kasih tahu. Jangan disebut dengan bahasa-bahasa yang kasar. Kita tutup punya temannya. Supaya apa? Dia tidak malu ataupun minder. Seperti katanya di sini, kalau kita menutup kekurangan orang lain, berarti Allah juga akan menutup kekurangan kita. Nah, di sini ada hadis yang punya siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa di sini yang nggak mau semua dosanya, semua kesalahannya ditutup sama Allah? Maksudnya ditutup itu nggak dikasih lihat ke orang lain. Kalaunya dibuka, bisa aja Dimas kemarin-kemarin suka berbohong. Misal mengambil uang orang tuanya, ngambil pensil teman-temannya, semua teman-temannya tahu. Berarti itu kan aibnya terbuka. Nanti teman-temannya akhirnya nggak mau berteman sama Dimas. Oh, Dimas ternyata suka mencuri katanya. Tapi itu sebatas contoh.
Mudah-mudahan Dimas tidak seperti itu. Perhatikan lagi yang nomor 3. Berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Semua orang sudah pasti pernah melakukan kesalahan. Tugas kita selain meminta maaf kalau kita memiliki kesalahan, yaitu memaafkan orang lain. Supaya apa tadi? Hatinya tenang. Jadi al-afu itu berasal dari kata apa ini? Afwa, yang artinya menghapus atau melenyapkan. Kalau al-ghafar tadi menutup. Kalau al-afu itu menghapus atau melenyapkan. Nah, al-afu artinya yang maha pemaaf. Maknanya adalah Allah menghapuskan dan menghilangkan dosa serta kesalahan seseorang hamba tanpa menyisakan jejaknya. Bahkan tidak menimpakan hukuman atas kesalahan tersebut. Bahkan dosa itu dianggap tidak pernah terjadi. Al-afu tidak hanya menutupi dosa seperti al-ghafar, tetapi menghapuskannya sepenuhnya dari catatan amal maupun ingatan sehingga hamba yang bertaubat tidak merasa cemas. Nah, itu bedanya. Bedanya kalau al-afu, kita punya dosa, kita meminta maaf, mohon ampun, bertaubat sama Allah, maka dosa itu bisa hilang, dihapus. Kalaunya al-ghafar beda. Al-ghafar itu hanya menutup, bukan menghapus. Bedanya itu. Nih, contoh ya, ini aja deh tulisan yang ada di sini. Ini kan ada tulisannya. Kalau ibu tutup kayak gini, berarti itu menutup. Itu namanya al-ghafar. Ini anggap aja dosa kita ditutup. Siapa yang menutup? Allah yang menutup dosa kita. Ini ditutup nih. Padahal di belakang sini masih ada dosa. Itulah al-ghafar. Dosanya tetap ada, tapi ditutup sama Allah. Nggak dapat hukuman di akhirat nanti. Tapi catatan pernah membuat kesalahan atau berbuat dosa itu tetap ada. Bedanya kalau al-afu, dia bukan sekedar ditutup, tapi dihapus, dihilangin. Nah, berarti kalau dihapus, berarti tulisan ini yang anggapannya tadi dosa bener-bener enggak. Nah, siapa yang mau dosanya semuanya dihilangkan sama Allah? Mau semua? Siapa yang enggak mau dosanya dihapus sama Allah? Enggak ada yang mau. Semuanya sudah pasti mau dosanya dihapus sama Allah. Nah, itulah bedanya al-afu sama al-ghafar. Kalau al-ghafar tadi apa? Menutup apa? Menutup aib, menutup dosa tanpa menghapus ya. Tapi kalau al-afu berarti melenyapkan, ya, menghilangkan atau melenyapkan dosa-dosa kita, dihapus sama Allah. Ya. Nah, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Apapun kesalahan temennya. Gak sengaja temennya diinjak kakinya, aku gak lihat, maaf ya. Berat gak mengucapkan maaf sama teman-teman? Enggak kan? Tapi harus benar-benar iya, gak apa-apa, aku maafin. Tapi jangan diulang lagi, diinjak. Kalau sudah minta maaf, jangan diulangi lagi. Nah, inilah memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Orang yang sudah pernah berbuat kesalahan ke kita, jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau kita sudah memaafkan dari dalam hati. Kalau masih diungkit-ungkit lagi, berarti dia belum benar-benar memaafkan dari dalam hati. Nanti hatinya jadi nggak tenang, jadi
Penyakit? Penyakit hati. Itu tadi materi yang Ibu sampaikan hari ini tentang Al-Ghafar dan Al-Afu. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua. Masih ingat? Apa tadi? Kalau masih ingat apa? Nah, apa ini? Membuat proyek kaligrafi 3 dimensi dari sedotan. Ini contoh yang sudah Ibu buat. Ini kalau kalian mau lihat. Nah, ini contoh kaligrafi 3 dimensi yang sudah Ibu buat. Nanti kalian bersama dengan teman-teman kelompoknya membuat ini. Ya? Paham? Nanti Ibu bagikan alat dan bahannya. Jadi silakan diikuti pembelajaran hari ini. Oke, karena kita mau membuat proyek secara berkelompok, berarti membuatnya berkelompok. Kita tentukan kelompoknya dulu ya. Karena duduknya sudah rapi, jadi langsung aja sesuai dengan tempat duduknya, ya. Oke, yang sebelah sini kelompok 1, yang depan Ibu kelompok 2, yang sebelahnya kelompok 3, dan yang sebelahnya lagi kelompok 4. Nanti tugasnya semuanya sudah ada di LKPD yang akan Ibu bagikan. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat proyek, yaitu proyek kaligrafi dari sedotan. Silakan untuk perwakilan kelompoknya 1 orang maju ke depan secara bergantian untuk mengambil alat dan bahannya. Silakan. Sudah. Kelompok 2, oke, sudah lengkap. Kelompok 3, oke. Kelompok 4, oke. Peralatannya sudah lengkap. Nah. Oke, lanjutkan. Oke, ini boleh agak lebih rapat lagi. Jangan dikasih jarak. Ya. Nanti agak rapat lagi ya, biar nggak lepas. Oke, pelan-pelan Jaina. Kerjasama yang sangat bagus. Oke, nah, tempel sedotannya. Nah, dirapetin ya, jangan dikasih jarak. Bagus nih. Dibakar. Ini jangan terlalu ke tengah ya. Nah, habis itu ini taruh sini. Terus ditekan. Ya. Nah, ini kan berhenti di sini. Lanjuti lagi, lah. Oke, ya. Sudah punya kalian? Hasil proyek kalian sudah selesai semua. Setelah ini kita akan saksikan hasil karya teman-temannya bersama-sama. Silakan dikasih komentar dari kelompok yang lain. Kurang apapun itu silakan dikasih komentar ya. Oke, kita mulai dari kelompok hasil karyanya untuk teman-temannya. Teman-teman, ini hasil dari kelompok kami. Apakah ada saran? Bagaimana teman-teman? Apakah ada saran dari hasil kelompok 2? Ada. Dari kelompok 3, sarannya apa untuk kelompok 2? Oke, pitanya kurang rapi ternyata. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi di pertemuan selanjutnya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, apakah ada saran? Ada. Ya, apa sarannya untuk kelompok 3? Rapi juga. Sedotannya panjang, pendek. Oke, ada lagi? Oke, nanti kita perbaiki lagi ya. Sarannya diterima? Oke, nggak apa-apa ya. Nanti diperbaiki lagi sama-sama.
Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Teman-teman, ini dari kelompok 4. Apakah ada saran? Nah, apakah ada saran? Nggak ada? Nggak ada yang mau dikomentarin? Nggak ada. Bagus semua? Oke, berarti good. Yang bagus kita kasih tepuk tangan lagi. Baik anak-anak semuanya, karena proyek kita sudah selesai, tadi kalian sudah menyampaikan, meskipun hasilnya kurang memuaskan, kata kalian ada yang potongan sedotannya kurang rapi, ada yang potongan pitanya juga kurang rapi, nanti kita perbaiki lagi ya, nggak apa-apa, itu namanya kerja kelompok yang solid karena tidak ada yang saling menyalahkan temennya. Oke, bagus, kita tepuk tangan lagi di sini. Setelah ini kita akan ada kuis ternyata. Nah, ya kan? Kuisnya adalah tentang materi kita tadi tentang Al-Ghafar dengan Al-Afu. Ada soal, silakan dijawab. Satu orang maju satu-satu bergiliran. Oke, good. Jawabannya betul. Yang mana? Al-Ghafar. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan. Oke, jawabannya benar. Oke. Silakan. Sifat Al-Ghafar mengajarkan kita untuk segera apa? Oke, apakah benar jawabannya? Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Oke, nomor 10. Oke, apakah benar jawabannya? Benar. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, tadi kita sudah ada kuis, ada soal-soal, ada yang jawabannya sudah benar, ada juga yang masih belum benar. Nanti kita perbaiki lagi, kita ulang-ulang lagi pembelajarannya ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke bagian refleksi. Nah, ini akan Ibu bagikan selembaran refleksi. Nanti Ibu minta tolong sampaikan ke Ibu ya. Oke, silakan ditunggu, Ibu akan bagikan. Nanti Ibu jelasin habis ini ya. Oke, kalian sudah Ibu bagikan lembar refleksi, silakan dijawab. Nah, di sini ada refleksi siswa, tulis nama, kelas, dan tanggal. Hari ini tanggal berapa? 9. Ya, hari ini adalah tanggal 9 Oktober 2025. Setelah itu dibaca petunjuknya, berilah tanda bintang. TS artinya sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S itu setuju, kalau SS sangat setuju. Silakan dipilih sesuai perintahnya. Contoh, saya merasa mudah memaafkan teman di kelompok saya ketika mereka membuat kesalahan dalam proses kaligrafi. Jawabannya apa? Silakan dipilih masing-masing. Gak usah lihat punya temannya, karena ini untuk sendiri-sendiri. Jangan dikerjakan dulu, perhatikan Ibu. Di sini ada tulisannya perasaanku. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah belajar sama Ibu hari ini? Ya, sudah? Dan dilanjutkan lagi yang bawahnya. Jangan lupa ditulis namanya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Silakan dikerjakan. Gimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan refleksinya? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta tolong untuk 2 orang menyampaikan. Silakan, ada yang bersedia? Saya. Oke, satu-satu ya, gantian. Silakan dari Nika dulu. Berdiri. Perasaanku hari ini. Perasaan saya sangat bahagia karena saya bisa memahami pelajaran. Oke. Yang paling penting yang saya pelajari hari ini tentang perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu adalah perbedaan utama Al-Ghafar dan Al-Afu adalah Al-Ghafar berarti Allah Maha Pengampun yang menutupi dosa, sedangkan Al-Afu
berarti yang maha pemaaf yang menghapus dosa secara total. Oke. Iya, silakan. Bagaimana saya bisa memahami materi dengan baik? Terus ini, Iya. saya merasa paling kesulitan memahami bagian materi tentang tidak ada. Saran saya untuk ibu guru agar sesi diskusi dan kaligrafi berikutnya lebih seru. Saran saya untuk ibu guru sering-sering praktek seperti ini lagi. Oke, terima kasih Nika. Sarannya Ibu terima. Nanti sering-sering kita seperti ini lagi ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Nika. Silakan Ingrid. Yang lainnya. Senang karena bisa memahami materi. Hal yang paling penting yang saya pelajari hari ini tentang perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu adalah Al-Ghafar menutupi dosa seseorang dan tidak menyuksanya. Sementara Al-Afu tidak hanya menutupi tetapi juga menghapus dosa dan semua jejaknya. Seolah-olah dosa itu tidak pernah ada sama sekali. Saya merasa pakar saya untuk ibu guru sering-sering praktek seperti ini lagi. Besok praktek lagi ya, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Kita beri tepuk tangan. Kasih untuk refleksi hari ini. Ternyata pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan! Menyenangkan atau tidak? Oke, menyenangkan, seru, dan untuk sarannya tadi sering-sering diadakan praktek lagi, insya Allah akan kita ulang-ulang lagi untuk selanjutnya ya. Anak-anak ibu semua, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu ada Al-Ghafar, ada juga Al-Afu. Al-Ghafar artinya apa? Maha pengampun. Kalau Al-Afu? Iya, yang maha pemaaf. Kalau kita punya dosa, punya kesalahan, maka kita harus minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dengan cara apa? Taubat. Nah, setelah itu minggu depan kita akan belajar lagi lanjutannya, yaitu masih ada 2 Asmaul Husna lagi, ada Al-Wahid dan juga Al-Somad. Tapi itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, Ibu ucapkan terima kasih pada hari ini hasil karya kalian semuanya keren-keren. Yang nggak rapi nanti kita perbaiki lagi. Tapi Ibu sangat senang sekali dengan hasil karya kalian hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, baiklah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu tutup. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi